Halo sahabat Kibas Elok, bersama saya Cenihan, kembali lagi kita bertemu. Kali ini tamu kita kali ini adalah seorang perias profesional yang juga berprofesi sebagai pengacara sesuai gelarnya sarjana hukum. Ternyata dia juga memiliki gelar lainnya yaitu sarjana pendidikan. Dan saat ini sedang mengambil gelar S2 di bidang pendidikannya juga. Inilah Nelan Sandria Winata. Apa kabar, Lan? Baik. Kita ketemu udah lama banget ya. Iya benar. Udah lama gak sih 10 tahun? Belum. Iya. Belum. Tapi 7 tahun mah lebih lah. Pandemi aja udah Pandemi 3 tahun. ya, gitu ya. Oke, kita ngobrol santai dulu ya. Nih, tadi kan saya udah sebutkan nih profesi kamu, Ya. pendidikan kamu, latar belakang kamu. Terus bagaimana Anda memutuskan untuk menjadi pengacara sekaligus perias? Nah, itu kenapa? Triggernya apa sih? Karena pengacara sama perias itu kalau menurut saya itu ya dua hal yang berbeda. Dimana perias itu karena itu ada dalam panggilan jiwa. Oh, oke. Jadi pada saat kita merias itu ada satu kepuasan apabila yang dirias itu bahagia, dia terlihat cantik. Nah, kalau jadi pengacara, profesi yang itu. Pengacara itu kebetulan keluarga saya itu adalah the big lawyer, di mana formal itu memang dituntut untuk diselesaikan untuk formalnya. Sementara jiwa saya itu juga art saya di situ. Jadi talenta yang Tuhan berikan itu memang saya memilih untuk menjadi mua, tetapi saya banyak belajar juga. Selain mua juga, selain merias juga, ya memang kita juga harus mengenal tata kulit kan. Dimana kalau kita merias itu bukan hanya sekedar melihat kulit itu, berarti melihat seperti kita kanvas. Jadi dimana kulit yang bagus, kita juga bisa merias dengan sempurna. Gitu ya. Jadi backgroundnya memang keluarganya semuanya berbasic pendidikan sebagai lawyer gitu ya. Jadi kayaknya keluarga juga mempush atau mendorong atau ingin lebih Laran juga jadi lawyer juga ya. Jadi sebenarnya hati kecil yang paling dalam. Hati kecil yang paling makeup ya banyak yang terjadi mungkin dengan mau yang lain, terutama misalnya yang cowok-cowok kan orang tuanya pengennya jadi dokter, jadi arsitek atau whatever lah, tapi karena hobinya akhirnya dia harus memilih mengikuti orang tua. Ada juga yang memilih jalan mengikuti juga orang tuanya punya saran, baru setelah itu dia beralih profesi sebagai periasnya ya. Ya, tapi Anda tertarik nggak dengan kedua profesi ini? Ada merasa tertekan nggak? Nggak ada dong. Nggak ada. Karena ada, memang kan? saya dari kecil juga kebetulan nenek saya juga seorang perias. Oh, oke. Gitu. Jadi saya memang dari kecil sudah tidak asing lagi. Mungkin kan buah itu tidak jatuh dari pohonnya. Gitu. Kebetulan ayah saya memang seorang advokat. Jadi saya harus menjalankan dua-duanya. Oh, oke. Jadi nggak ada beban karena memang juga ada darah seninya dari nenek ya. Terus keluarga lawyer juga memang udah ada basic ya. Oke, baiklah. Bagaimana Anda mengatur waktu nih antara praktik hukum dan pekerjaan sebagai perias? Ngatur waktu gimana? Biasanya kan kalau kita merias itu kan di weekend. Nah, kantor itu kan tutup antara Sabtu dan Minggu. Oke. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengatur keduanya. Betul. Karena kan untuk make up ini juga kita juga ada asisten. Oke. Jadi nggak terlalu susah ya ngatur waktunya ya. Jadi lebih gampang. Ada tantangan nggak yang unik yang Anda hadapi dalam menjalankan kedua profesi ini secara bersamaan? Misalnya lagi ada kasus atau lagi membela apa, I don't know ya. Terus juga ada panggilan makeup. Sementara ini mesti mikir, satu kan seni bedanya. Ntar di sini makeupnya undang-undang pasal sekian, ayat sekian. Baik, secara profesional sih harus harus dibedakan antara pada saat kita bekerja sebagai lawyer dan kita bekerja secara
merias gitu ya. Karena memang kalau art itu kan butuh betul-betul dari jiwa dan fokus untuk menghasilkan sesuatu seni. Pastilah berbeda gitu. Ini harus menjaga keseimbangan ya antara kedua pekerjaan tersebut Iya, ya. betul. Terus Anda menjaganya gimana tadi? Yang pasti harus bisa membedakan ya. Intinya itu pada saat kita bekerja itu harus fokus. Jadi pada saat kita menjalankan profesi kita sebagai lawyer, ya kita yang memang kita sebagai lawyer gitu. Jadi pada saat kita sebagai perias, ya kita harus jadi perias. Gitu ya. Ya. Harus benar-benar profesional ya. Bagaimana Anda apakah ada pengalaman sebagai pengacara? Apakah pengalaman sebagai pengacara membantu atau mempengaruhi pekerjaan Anda sebagai perias? Tidak Tidak ada saling hubungan, mendukung. saling mendukung. Orang takut nggak sih? Kita di makeup, yang makeupin gue lawyer, nggak bisa macam-macam. Karena memang saya merias dari kecil, dari SMA saya sudah mulai merias. Jadi kalau pengacara itu kan hanya nilai tambah. Gitu. Oke, jadi nggak ada apa istilahnya satu dengan yang lainnya itu malah saling mendukung. Saling mendukung ya, kita ambil positifnya ya. Bagaimana Anda membangun dan memperluas jaringan Anda di industri perias-periasan ini nih? Promosi gimana misalnya? Promosi. Salah satu kan sekarang medsos ya yang jelas. Terus yang namanya kita bergerak di bidang jasa itu kan kepuasan. Kita tidak mungkin memuaskan 100% orang yang datang ke kita. Tetapi 60% mereka puas, berarti kita sudah sukses untuk memuaskan mereka. Dan kita tetap harus belajar di lapangan. Kita tidak bisa puas dengan kita punya karya segini, dan kita harus tetap upgrade terus untuk menambah skill terus, karena setiap orang itu berbeda keinginan untuk merias itu. Betul. Apakah dia pengen secara flawless, apakah dia juga pengen bold, atau misalnya dia pengen aku nggak mau terlalu tebal, atau nggak terlalu tipis. Nah itu kan dibalikin lagi kepada konsumen, tetapi bagaimana sebagai seorang perias kita memake up supaya terlihat mereka berbeda dan cantik. Yes. Nah, ada nggak pendapat kolega pengacara di bidang Anda sebagai lawyer, profesi Anda sebagai lawyer, tentang pekerjaan Anda sebagai perias? Tentunya mereka heran. Bingung Tentunya ya? heran, bingung gitu. Karena kan sangat berbeda gitu ya, istilahnya terbalik gitu kan, dimana di dunia pengacara itu harus tegas. Gitu. Sementara kan kita kalau misalnya menghadapi klien, kita tidak mungkin menggunakan ketegasan itu gitu kan, itu kabur pasti semua tamu. kabur gitu. Betul-betul lucu ya. Apakah ada persamaan atau perbedaan yang signifikan antara menangani kasus hukum dan menciptakan tampilan makeup untuk klien? Bingung ya, jawabnya bingung. Kalau untuk menciptakan tampilan untuk klien, otomatis kan kita harus membuat klien ini betul-betul cantik ya, betul-betul istilahnya mereka juga puas. Tetapi kalau di bidang lawyer sendiri kan memang kita ada aturan bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu kasus atau kita mendiagnosa kasus, itu kan kita harus ada aturan-aturan yang memang tidak terlepas dari kitab undang-undang yang ada di Indonesia. Betul. Jadi kalau sebagai lawyer, profesi sebagai lawyer, kita harus ada batasan, ada undang-undang, ada pakem-pakemnya ya. Ada pakem-pakemnya. Sementara kalau makeup kita lebih bebas, lebih bebas. leluasa mengekspresikan karya kita, ya kan? Tapi sebenarnya itu make up itu juga kita kan ada pakemnya. Iya. Gitu. Kalau Jadi make up daerah ya. make up daerah internasional pun sebenarnya juga ada pakemnya. Gitu. Kebetulan saya salah satu penguji di Indonesia. Itu sebenarnya pakem yang ada tradisional ataupun internasional itu adalah ada pakemnya, cuman bagaimana ada inovasi ataupun modifikasi supaya dia lebih istilahnya si klien ini lebih bisa memilih kalau di lapangan, tapi kalau di ujian itu memang tidak boleh keluar dari pakem. Gitu.
Oh, di makeup internasional juga ada pakem Ada, ya? Saya ada baru pakem. tahu. Apa misalnya? Contoh Misalnya, salah satu spill. misalnya salah satu pada saat ujian tidak memakai sarung tangan atau tidak memakai petticoat itu tidak lulus. Oh, pengantinnya kalau tidak memakai sarung tangan Ya. atau petticoat itu adalah mungkin ada yang belum paham adalah rok pengantin ya, Ya, yang di dalam pengantin. tuh dari kain pile tul-tul kalau Ya. anak kecil ke balet pakai itu. Nah, itu di dalam diberi ada tulang-tulangnya jadi bajunya lebih mekar ya. Iya, betul. Oh iya, itu berarti tapi dalam makeupnya saya mau tahu. Itu kan dalam busana ya? make-upnya itu dalam busananya. Tetapi dalam make-upnya itu internasional tidak boleh menggunakan bedak yang yellow, Iya loh. yang warna kuning ke kuning-kuningan. Right. Karena kalau ke kuning-kuningan dia masuknya ke tradisional. Oh, oke. Begitupun dengan istilahnya eyeshadow. Eyeshadow yang internasional dengan tradisional punya itu pastilah berbeda, karena kalau tradisional kan mengikuti budaya, budayanya mereka. Ada warna hijau, ada warna di hijau Jawa. misalnya hijau sama coklat, atau misalnya Jawa itu ada paes dan Oh, sebagainya. iya, iya. Nah itu memang dengan internasional kan berbeda. Betul. Tetapi di lapangan itu mereka ingin, salah satu mereka ingin gimana ya supaya terlihat lebih ringan atau terlihat lebih istilahnya simple, adalah modifikasi. Tapi kalau di ujian itu memang ada pakem-pakem tidak boleh digunakan. Ini kalau misalnya buat adik-adik atau teman-teman yang mau mengikuti ujian ya, kompetensi Ya, sertifikat uji kompetensi. Oke. Jadi kalau misalnya udah nanti di lapangan sih ya Bebas. ya, bebas ya. Jadi juga jangan stres dulu. Ya. Gitu ya. Yang Anda paling nikmati dari masing-masing profesi ini apa? Sebenarnya ya, Selain dua-duanya pasti Cien ya. Cuan. sebenarnya apapun itu profesi ya kita harus mencintai pekerjaan kita. Gitu ya. Ya. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk hari kerja yang melibatkan kedua pekerjaan? Kan kalau ini dua-duanya beda nih. Ya. Kalau lagi di lawyer, kalau lagi mau jadi pria, mesti di setel nih kayak radio. Pada saat kita menjadi pekerjaan istilahnya secara formal, ya itu dari pakaian, begitupun mungkin dengan bahasa dan sebagainya pasti berbeda. Kita tidak mungkin masuk di dunia art menggunakan bahasa-bahasa yang formal, betul kan? Otomatis mereka juga pasti kaget gitu. Apalagi di lingkungan kita kan kita punya anak buah, kita punya teman sejawat. Jadi pada saat harus keduanya dijalankan, ya kita harus bisa membedakan profesi Iya, itu. melihat situasi ya. Iya. Jadi nggak mungkin juga pakai kostum gini Ya, nggak mungkin. menghadapi klien. Iya. Waktu pada profesi sebagai lawyer. Iya, profesi Bingung sebagai lawyer. kliennya. Oke, ada kasus klien tertentu nggak yang menginspirasi Anda dalam perjalanan ini? Sebenarnya tidak ada sih kalau untuk menginspirasi dari klien, nggak ada. Cuman yang memang membuat saya bisa berjalan di keduanya itu bisa karena biasa seiring waktu. Memang dari kecil saya ada di keduanya. Kebetulan nenek saya juga memang mempelajari kecantikan, juga dia mempelajari merias, juga ayah saya juga memang seorang pengacara, jadi dua-duanya menurut saya jadi tidak asing. Gitu. Tapi kembali lagi, ayah atau orang tua nggak ada larangan kan, mendukung kan? Tidak. Oh, hebat. Tidak Karena mendukung. Juga kamu anaknya cewek sih, coba kalau anaknya cewek juga bingung ya kan? Tidak mendukung. Ayah saya tidak mendukung. Oh, ayah Saya nggak mendukung? tidak mendukung Oke. saya menjadi seorang Perias. perias. Oh, oke. Karena art itu di Indonesia itu dianggap miring ya. Oh, oke. Gitu. Jadi seperti seolah-olah mungkin tidak punya masa depan. Oke. Gitu. Cuman nenek saya lah yang menguatkan saya bahwa apa yang kita tentukan itu tetap akan menghasilkan uang gitu. Jadi jujur saya tidak hanya melihat secara profit, karena kan pekerjaan itu uang itu mengikuti kita. Betul. Gitu. Nenek saya lah yang mendukung bahwa saya itu
melakukan apapun boleh gitu, karena memang setiap manusia itu harus ada talenta. Dan kata nenek saya itu setiap orang itu minimal untuk menjadi hebat itu harus ada 3 talenta. Apa aja tuh? Kebetulan saya ada di tata rambut, tata kulit, tata kecantikan, dan saya juga ambil tata busana. Ini kan masih satu nih, tata-tata kecantikan. Tapi apalagi misalnya, harus ada 3. Harus ada 3. Walaupun itu satu ruang, tapi kan beda. Pembelajaran untuk mempelajari rambut berbeda pada saat kita mempelajari kulit. Gitu. Pada saat make up itu, make up yang bagus itu kan kita juga harus mengetahui kulit yang bagus juga. Gitu. Dia prinsipnya seperti itu ya. Jadi berarti nenek mendukung ya, karena dia juga perias. Dia juga memahami bahwa ini adalah seni art. Dan kalau memang cucunya hobi juga di situ, selama positif, tidak melanggar hukum dan memang bisa mencari cuan juga, why not ya? Berarti didukung oleh nenek ya. Bagaimana Anda menangani tekanan dan stres dari kedua pekerjaan tersebut? Ada nggak sih tekanan dan stres itu? Pasti ada lah. Pasti ada pada saat kita menghadapi klien yang rewel. Terus pada saat kita menghadapi klien di lawyer itu yang tidak selesai gitu kan, masalah itu kadang tidak dibuat dari kita, menurut kita sudah selesai, tapi klien ini merasa tidak puas, itu kan pasti ada. Cuman kita dibalikin pada saat menghadapi keduanya itu, pasti posisi kita kan harus tenang. Yang minimal kita ada meditasi sendiri untuk ambil napas, keluar napas, untuk tidur yang istilahnya yang cukup lah gitu. Karena memang pada saat stres itu kan kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Gitu. Jadi kalau kita kurang tidur nggak konsentrasi, ya? Jadi betul. malah kacau kemana-mana ya. Kemana-mana. Apakah ada prinsip atau nilai yang sama Anda terapkan dalam praktik hukum dalam perhiasan dunia rias merias ini? Fakultas hukum itu sebenarnya arti hukum itu sendiri kan tidak ada batas. Tetapi pada saat di lapangan pekerjaan itu sama-sama di bidang jasa. Jadi bagaimana kita memuaskan mereka, karena kita kan servis gitu. Jadi intinya bagaimana kita menyervis mereka gitu. Sebenarnya dua-duanya sama ya, servis ya, sama. Melayani customer ya. Cuman beda cara ya, beda betul. Ininya aja. Bagaimana Anda memilih gaya atau pendekatan makeup untuk klien gimana? Biasanya kita lihat dia dalam keseharian. Apakah dia menginginkan model seperti apa, karena berbicara tentang make up setiap tahun itu kan selalu berbeda. Dia punya pesan sendiri, punya istilahnya gaya sendiri dan tren sendiri setiap tahunnya. Contohlah di tahun ini misalnya Asoka lagi jadi tren. Nah itu, tapi dibalikin lagi permintaan daripada si konsumen, karena apa nih tren Asoka, apa coba spill biar ada yang tahu. Asoka itu make up seperti mengikuti gaya trennya India. Sekarang lagi tren. Gitu. Turki? Ya, Turki juga. Ada teman saya yang hobi nontonnya Turki, ada gaya makeup tersendiri. Nah, itu biasanya ada beberapa mungkin untuk tradisional ataupun internasional itu dipakai. Jadi dia lebih istilahnya lebih strong gitu. Nah, jadi Korea udah dilewatin nih ya? Korea sih tetap istilahnya tetap masih ada gitu, karena kan drakor juga tetap ada. Jadi mereka juga biasanya kan mengikuti gaya-gaya yang ada di istilahnya di televisi juga gitu kan. Drakor itu kan sampai sekarang urutannya masih tetap nomor 1 kan. Jadi mereka pengen mengikuti make up gaya-gaya Korea gitu. Yang kesulitan itu mungkin kan setiap orang itu ditakdirkan dengan rahang yang berbeda, dengan muka yang berbeda. Yang tantangan itu misalnya mukanya dia kentalnya di Jawa, Jawa Barat atau misalnya Jawa Tengah, di Jawa lah. Terus dia menginginkan Korea. Ya kalau misalnya dia ada nuansa Chinese mungkin nggak terlalu sulit. Nah itu yang mungkin itu kan istilahnya teknik dari si pemake up itu.
gitu ya, ada sedikit. Rupanya dunia perfilman ini juga sangat mempengaruhi ke dunia Sangat makeup ya. mempengaruhi, iya. Jadi mereka memfollow apa yang mereka lihat ya. Iya, betul. Berarti kalau mau ngeracuni dunia harus dengan film ya. Iya. Dari makanan, dari Iya. apa ya, ngeracuni teman jadi nggak tidur. Juga gue dari film tuh pengaruh besar banget ya. Teman saya juga sampai kalau udah nonton drakor nggak mau diganggu, Iya. dan bisa berdebat sama dia, misalnya suka drakor Korea, let's say gitu ya. Kalau saya bantah, saya nggak gitu suka, bisa jadi perang loh. Mendingan jangan diajak debat. Oke. Apa yang Anda lakukan untuk tetap update ya dengan tren dan inovasi dalam industri rias merias ini? Kita harus tetap belajar. Tetap belajar ya. Tetap harus mengikuti tren karena biasanya di Indonesia juga ikut tren di luar juga. Iya. Gitu. Pada saat kita berhenti belajar, ya berarti kita akan stuck sampai di situ. Harus tetap belajar ya. Bagaimana Anda menemukan keseimbangan antara eksplorasi kreatif dalam perhiasan dan disiplin yang diperlukan dalam praktek hukum? Kalau disiplin itu sebenarnya setiap pekerjaan apapun kita memang harus disiplin. Harus disiplin ya. Disiplin waktu mungkin ya terutama karena kadang-kadang klien itu kan tidak suka menunggu gitu. Jadi apapun itu pekerjaan, menurut saya kita harus tetap disiplin waktu. Ya itu penting ya, nomor 1 ya. Ada saran nggak bagi seorang yang ingin mengejar 2 karir yang berbeda secara bersamaan? Lepas dari misalnya yang mau dari lawyer atau tapi apapun lah, tapi yang berbeda nih ya karakternya nih. Setiap manusia itu sebenarnya mempunyai talenta yang berbeda. Tapi apakah manusia itu mau menggali atau tidak? Apapun itu, apapun kan berbeda ya. Maksudnya dengan pekerjaan yang berbeda. Yang penting kita mencintai pekerjaan itu dengan total. Itulah yang bisa menjadikan dua-duanya menjadi seimbang. Gitu. Ya karena memang ada orang yang dilahirkan memang dia punya multi talenta ya. Jadi kalau memang bisa dan fokus dan memang harus lebih bekerjanya lebih ekstra, why not ya? Kenapa tidak ya? Bagaimana Anda mengatasi persepsi masyarakat tentang kedua profesi Anda yang berbeda? Ada yang ngomongin nggak sih? Ada yang biasa ngebully sih mungkin nggak, tapi ada nggak yang kayaknya agak sedikit ngomongnya nyinyir lah, atau yang netizen biasa? Kalau misalnya orang tidak suka itu, jangankan kita bergerak, tidur aja salah. Jadi ya benar nggak sih? Jadi kalau menurut saya apapun itu saya tidak pernah dengar. Yang penting kita bisa menghasilkan sesuatu yang menurut orang lain itu berguna. Gitu. Jadi apapun pendapat orang, karena kalau kita mengikuti pendapat orang terus ya kita tidak akan bisa maju ya. Tidak akan bisa maju. Pokoknya lakukan aja yang kita rasa itu baik, positif, tidak merugikan orang lain. Ya, oke. Bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan dalam kedua profesi Anda? Sukses itu apa sih? Sebenarnya sukses itu menurut setiap orang itu berbeda. Tetapi membuat orang itu bahagia, membuat orang itu senang, itu sudah merupakan kesuksesan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Itu ya nomor 1 untuk Anda ya. Apa yang Anda harapkan dapat dicapai atau diwariskan dari kedua profesi ini di masa depan? Untuk mungkin adik-adik yang sedang belajar make up, karena gini ya, di luar sana itu sekarang kenapa sih harga make up itu banting-banting murah gitu? Karena mungkin mereka yang nggak ada salahnya kita belajar di YouTube, tapi basically-nya itu memang kita harus ada, harus benar-benar kuat untuk basic, entah itu menjadi make up atau menjadi stylist atau apapun itu, basic itu adalah nomor 1, sehingga untuk mewujudkan regenerasi itu saya menginginkan bahwa ada perubahan-perubahan di Indonesia itu kedepannya lebih bagus, tidak menilai art itu sebelah mata.
Gitu ya. Jadi para orang tua juga mungkin tidak menghalangi si anaknya untuk menjadi berkreatif gitu. Sehingga saya itu ada membuka salah satu lembaga pendidikan kursus Oh, oke. Ini di mana? di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Iya. LPK ya. Ya, LPK dan LKP, di mana seseorang itu untuk dinyatakan menjadi MUA itu sebenarnya kan ada pengakuan, ada legalitas juga, gitu. Gitu ya. Itu harus ya. Harus, Ada kebanggaan tersendiri lah. betul, Ya, ada cerita di ibaratnya ada ini sendiri, ada nilai plus tersendiri ya. Betul. Yang tidak ya, ada lebih percaya diri ya. Ada cerita lucu nggak yang tidak terduga yang ingin Anda bagikan tentang pengalaman Anda sebagai pengacara juga Prias ini? Cerita lucu yang apa, yang gimana? Saya tuh pernah menangani salah satu klien itu jenjang usianya itu antara laki-laki sama perempuannya itu sangat berbeda, mungkin lebih dari 20 tahun. Nah, harus menciptakan bahwa riasan itu mereka tidak terlalu jauh beda umurnya. Nah, sementara kalau misalnya yang sering dirawat itu mungkin tidak terlalu akan repot, tetapi kalau yang tidak terawat itu kan otomatis akan repot untuk yang meriasnya gitu. Nah, itu agak sedikit lama saya merias karena memang ada teknik-teknik yang untuk dry skin mungkin, jadi ya apa ya. Nah, untuk dry skin dan sebagainya, makanya untuk yang make up itu hendaknya juga mereka belajar kulit sehingga dia nanti akan tahu bagaimana produk apa yang cocok untuk klien kita. Nah, itu saya dituntut untuk kelihatan lebih muda si perempuannya gitu. Nah, itu salah satu istilahnya tingkat kesusahan yang saat itu, dan saya baru mulai belajar. Oh, oke. Gitu. Saya baru mulai belajar, kesulitan, dan itu benar-benar memerlukan waktu yang 2 kali lipat merias orang lain yang istilahnya yang mungkin kalau kita merias di 2 jam, ini bisa sampai 6 jam. Hah? Merias apa sih 6 jam? Ya, karena memang saat itu dia kulitnya itu kering. Oh, oke. Jadi dia nggak nempel-nempel. Ini jadi teknik itu di lapangan itu menjadi sepak kita itu, kita punya DNA itu ya kita dari lapangan. Itu terus ya salah satu itu juga manajemen juga tidak langsung terbentuk pada saat kita belajar itu. Jadi pada saat itu dengan modal kepercayaan ya pokoknya setengah dibayar, kita pergi ke tempat yang ngerias kan, balik itu kesulitan untuk bayar kita. Ada gitu. ya, Ada yang kayak gitu ya. Kan orang istilahnya untuk jadi pintar itu pasti bodohlah dulu gitu. Nah, hal-hal itu juga untuk manajemen dan sebagainya itu, yaitu hal-hal yang mungkin menjadikan seseorang lebih profesional dan sebagainya. Pastilah di lapangan menemukan hal-hal yang tidak mengenakan dulu. Oh, nah saya pernah dengar juga, saya pernah di salah satu channel YouTube siapa saya lupa, dia juga menceritakan bahwa ada pengusaha EO ya, kalau nggak salah udah apa terus Kabur, dibayar gitu ya. Dan itu pernah saya ngalamin itu, dan itu adalah saya tidak bisa sebutkan namanya. Iya, tapi dia itu salah satu di sana itu memang cukup terkenal gitu, cukup dipandang, tapi saya sempat tidak dibayar karena menunggu katanya uang apa ya istilahnya uang amplop lah dan sebagainya gitu. Jadi mungkin manajemen terbentuk dengan baik dan sebagainya itu ya karena di lapangan pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu, karena di lapangan juga tidak selalu ditemukan. Tidak selalu manis ya. Ya, tidak selalu manis. Suka-dukanya. Ya, suka-dukanya seperti memang itu. hal-hal seperti itu hanya bisa dipelajari dan hanya bisa didapat melalui jam terbang, pengalaman di lapangan, iya kan? Ya, itu kan kata-kata kita bagaimana harus bisa
menyelesaikan masalah demi masalah kecil-kecil ya, walaupun itu masalah kecil ya, tapi Iya. kalau disentil, kalau di apa kan jadi bisa jadi Iya. nggak enak juga ujung-ujungnya. Karena uang ya. itu kan sensitif. Betul. Karena betul kita juga banget. ada istilahnya kan kita ngerias tidak sendiri. Kita ada tim dan kita yang bertanggung jawab untuk memberikan istilahnya uang kepada mereka gitu. Nih, tanya lagi dong Lan. Tadi kan kamu bilang kamu buka LPK nih. Betul. Ada suka dukanya nggak sih? Oh, banyak. Pada saat menjalankan LPK itu otomatis ada legalitas. Kesulitan-kesulitan untuk menjadi legalitas itu bercucuran darah. Kenapa? Coba cerita sedikit. Kenapa? Biar nanti mungkin ada yang mau buka jadi ada sedikit Iya. bayangan. Iya. Tapi nggak usah takut juga. Ya nggak usah Berarti di takut kita karena ini semua itu tidak ada proses yang tidak ya. bisa. Ya, Tapi betul. memang proses itu harus kita lewati karena memang untuk membuat lembaga pendidikan kursus itu kan sebenarnya secara legalitas itu ada di bawah Kementerian Pendidikan dan itu tuh ada PDK syarat ya, PDK ya. Dan ada LPK itu di bawah pendidikan Dinas Ketenagakerjaan itu kan Oke. berbeda. Nah untuk bikin LKP ini kita kan harus ujian sertifikasi. Nah ujian sertifikasi itu tidaklah gampang, kita harus mengumpulkan beberapa ujian sertifikasi karena untuk menjadi ujian sertifikasi itu kita harus menjadi warga belajar juga dan itu memerlukan waktu yang long time, jadi cukup panjang. Jadi ada beberapa yang harus dikumpulkan sertifikasi itu baru kita bisa menjadi instruktur dan ada ujian lagi instruktur. Oke. Gitu. Sorry semua. Jadi harus ada berapa Ujian. ujian itu? Harus ada berapa sertifikat yang kita harus pegang? Minimal itu kalau misalnya kita ambil misalnya untuk di rias lah ya. Nah itu rias itu minimal itu ada 6 lah atau 8 harus terkumpul. Iya. Apa Salah satunya itu misalnya internasional, internasional terus dalam budaya itu misalnya Jogja, Solo, Semarang itu. Iya. Dan itu baru kita bisa mengadakan instruktur karena kan lembaga pendidikan ini kita kan mendidik, istilahnya mendidik student kan. Nah di situ ada student. Nah itu pada saat itu tuh benar-benar kalau misalnya kita tidak ada ujian di misalnya taruh di Bandung atau di Jakarta ya kita harus pergi ke Jogja, kita harus pergi ke Solo. Jadi nggak semua ujian kompetensi itu misalnya pengantin A misalnya nggak ada selalu di Jakarta. Tidak selalu. Ya? Kadang-kadang ada di. Ya, misalnya taruhlah kita akan ujian misalnya di Pemalang, ada salah satu lembaga pendidikan di Pemalang ya kita harus ke sana. Oh gitu. Iya harus begitu. Oh jadi, nah untuk tahu itu kita dari mana? Kita harus cari. Harus sendiri, cari sendiri gitu karena kan memang ada link di Kementerian Pendidikan. Biasanya dari teman juga gitu. Begitu ya. Jadi misalnya kita mau ambil kompetensi rias pengantin Bali. Di Bali. Berarti kita harus ke Bali misalnya Bali. gitu ya. Iya. Oke, saya baru tahu. Oke. Jadi ya harus mau tidak mau kita Ya. harus mengikuti proses ya. Karena untuk saat ini itu sebenarnya itu kan kompetitor itu banyak. Iya. Dan sebenarnya legalitas itulah yang mungkin mereka itu banyak yang tahu, tapi banyak juga yang tidak tahu, Tidak tahu. sebenarnya. Sebenarnya legalitas ini justrulah yang istilahnya sangat penting. Iya, Gitu. saya setuju karena gini, kan sekarang banyak sekali prias yang baru bisa merias kalau ngajar dan menyatakan dirinya adalah mempunyai sekolah dan Ya. sebagainya. Tapi memang which is ini nggak salah ya pemerintah Betul. Maran ini sebetulnya tujuannya adalah bagus, memang agak sedikit ribet, sedikit sulit, tapi kalau dijalani toh Ya. semuanya bisa dilaksanakan. Tidak ada yang Karena tidak biar bisa. menyaring menghasilkan suatu seperti kamu lah. Jadi waktu buka sekolah memang ilmunya nggak LS, jadi memang udah punya standar, punya kualitas yang nggak peres-peres lagi. Paling tidak udah punya pengalaman, kompetensinya udah banyak. Jadi harus punya 6 kompetensi harus baru bisa melanjutkan menjadi mengajar ya atau Ya. buka LPK itu. 8 ya. minimal itu. Berapa lama ngurusin surat itu? Lama nggak sih? Untuk saya sertifikasi itu mungkin kurang lebih saya 3 tahun. Hah, 3 tahun. 3 tahun. Aduh keburu bonyok.
Salah 3 tahun. Ya karena dalam satu kompetensi itu kan kita memerlukan waktu 6 bulan untuk benar-benar Maksudnya jadi dari warga belajar. Dari warga belajar sampai kita bisa Ya. izin. Tapi kalau untuk itunya sendiri izin Kalau izinnya itu LPK-nya sendiri? LPK-nya sendiri itu mungkin saya kan harus kurang lebih 1 tahun. Oke. Karena kan Lama juga ya? Iya lama, karena kita harus bikin yayasan di bawah notaris, di mana notarisnya itu yang juga linknya itu yang mempunyai Kementerian Kependidikan, gitu. Jadi tidak setiap notaris bisa mendirikan itu, karena mungkin kalau notaris hanya mendirikan CP saja atau misalnya PT, notaris mana juga mungkin bisa, gitu. Tetapi kalau misalnya untuk menjadikan LKP yang berbasis di bawah Kementerian Pendidikan itu ada syarat-syarat tersendiri. Jadi memang untuk mempunyai sebuah LKP itu udah teruji. Jadi buat teman-teman yang mau sekolah, jadi nggak usah ragu lagi karena lihat sendiri bagaimana perjuangannya untuk mendirikan LKP itu juga nggak mudah dan memang udah diuji oleh negara ya. Ini benar-benar satu yang udah memang ini bagus sih sebenarnya, menyaring banget. Jadi nggak sembarangan semua orang boleh buka ya, seperti kayak dokter kan, nggak boleh semua sembarangan buka praktek kan, harus sekolah dulu, harus udah gitu harus magang ya apa ke daerah dan sebagainya. Harus ada prosedur yang harus dijalani ya gitu. Iya baiklah. Nah, masa depan kedua profesi ini menurut Lan gimana? Kalau menurut saya itu dunia kecantikan itu tidak akan pernah berhenti kecuali manusia itu tidak ada. Dan hukum itu akan selalu ada karena memang manusia itu membutuhkan. Betul. Aturan itu tetap aturan yang kita harus mentaati aturan. Nah jadi kedua-duanya itu memang dalam kehidupan itu saling berkaitan, gitu. Jadi tetap ya. Tetap. Wow. Sebagai penutup ada yang ingin disampaikan nggak nih, Lan? Apa untuk teman-teman semua, atau untuk calon-calon mua, atau untuk yang ingin nanti mendirikan itu kali? Ya. Untuk adik-adik semuanya, meskipun menurut adik-adik saya sudah bisa tidak butuh legalitas, tapi tetap kita yang dibutuhkan di masyarakat itu harus ada legalitas. Satu, jadi untuk adik-adik semua tidak ada salahnya tetap belajar untuk mengupgrade ilmunya, tidak hanya puas sampai di sini, gitu. Terus untuk yang mau ikut ujian itu kadang-kadang pemerintah itu untuk di bawah usia 25 tahun itu ada istilahnya dari pemerintah itu gratisan. Gitu. Okay. Jadi hanya untuk yang di bawah 25 tahun. Ya. Oke. Nah, kalau yang tumbang gimana? Nah itu bayar itu. Okay. Tetapi sebenarnya sih tidak harus mahal untuk mencapai istilahnya ilmu yang benar itu, tapi tergantung kita belajar pada siapa, gitu. Karena di luar sana itu sebenarnya ini saya menurut ini aturannya saya sudah bagus, tapi ada beberapa memang harus yang namanya pernikahan itu sakral ya. Jadi ada beberapa pakem kebudayaan yang memang tidak boleh dilanggar, begitu. Jadi harus tetap belajar, harus tetap istilahnya, karena kalau udah mulai menjadi mua, mau nggak mau kita harus belajar juga budaya orang lain. Karena ini pakem baku dan kita harus menghormati leluhur kita, nenek moyang sudah menciptakan ini dengan tidak sembarangan ya. Ini jadi kita harus sebagai mua-mua yang memang ingin berkecimpung atau merias pengantin tradisional ya benar-benar harus belajar yang benar pakemnya, jangan asal-asalan, nggak bisa deh pokoknya hanya ngelihat di YouTube di ini kira-kira ya nggak salah juga boleh, tapi terima aja nanti kalau dibully atau ada yang ngerti jadi kena tegur dan sebagainya. Tapi kalau mau jadi profesional sebaiknya kita harus semuanya melalui dengan secara profesional. Kan mau tanya dong, boleh spill nggak sih untuk satu kompetensi itu ya yang kan kita harus ambil 6. Untuk satu itu biaya berapa sih? Jadi sekolahnya berapa lama? Tadi 6 bulan. Satu itu ya satu. Jadi sebenarnya dibalikin lagi, apakah ada memang yang sudah biasa make up di lapangan, tetapi
mereka belum punya sertifikasi. Oke. Nah itu biasanya itu diarahkan dulu, yaitu karena kita kan ada pakem itu, sehingga gimana nih caranya ikut sesuai dengan aturan pemerintah gitu. Nah itu kan setiap penggali budaya itu kan memang harus dihormati, dan itu memang disahkan itu di pemerintah gitu. Nah jadi tidak selalu harus 6 bulan, mungkin bisa lebih kalau memang dari nol. Okay. Nah di sini kan ada tingkatan level-levelnya. Misalnya kita ambil untuk Sunda Siger gitu, itu misalnya di level istilahnya level 2 taruhlah misalnya gitu. Itu 6 bulan, dan biayanya itu yaitu kalau misalnya di bawah 25 tahun itu biasanya para lembaga pendidikan itu dikasih istilahnya fasilitas dari pemerintah untuk istilahnya memberantas kemiskinan, terus memberantaskan. Salah satu untuk kita merubah menjadi maju itu yang pertama itu kita upgrade skill kita, yang kedua menambah keilmuan kita. Nah itu rata-rata mungkin ya kita cuman hanya mengeluarkan ongkos saja mungkin ya, gitu. Itu untuk jadi pemerintah tidak melihat dia apa orang yang mampu atau tidak, pokoknya yang penting yang tidak mampu. Yang tidak mampu, kan? Yang tidak mampu. Jadi ada garis bawah lagi untuk tidak mampu, yang di bawah usia 25 tahun. Oke. Jadi mungkin dia terputus karena biaya dan betul. Sebagainya. Dan itu adalah salah satu program pemerintah untuk memberantas kemiskinan di sini. Carinya siapa? Hubungi siapa? Mungkin ada beberapa itu biasanya kita bisa lihat di Google Form juga ada. Nah itu biasanya lembaga-lembaga pendidikan setempat itu ada kewenangan-kewenangan untuk itu. Sip. Jadi puas ya, mudah-mudahan apa yang udah di-share dari LAN-LAN ini bisa berguna untuk teman-teman, semua adik-adik semua, supaya lebih membuka mata kita bahwa pendidikan itu juga jangan diremehkan. Apapun bentuknya kita harus punya legalitas ya, seperti kita kalau mau berkendara juga kita mesti punya SIM kan. Jadi sebaiknya which is tidak ada salah mulai dulu dari hobi, dari awal, dari pertama. Tapi kalau sudah mau lebih concern, lebih lebih serius, mau jadi profesional, jangan lupa untuk ambillah kompetensi supaya bisa lebih dihargai dan kita bisa juga mengupgrade dan kita lebih percaya diri. Terima kasih. Inilah Kibas Elok dari LAN-LAN. Sampai jumpa di Kibas Elok berikutnya.